Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang taharah, sholat, puasa, dan haji. Ya, sebenarnya zakat ada babnya sendiri nanti ya, bab zakat ya, dan syariah. Terus selanjutnya, ada sekalian, tadi maaf saya agak terlambat karena menilai eh, teman-teman kalian yang revisi. Kebetulan ada yang bagus, nilai-nilainya bagus-bagus yang direvisi. Terus masih ada yang kirim pakai link tapi tidak di-share dulu. Di pojok sebelah kanan atas ada bacaan share atau bagikan, itu dibagikan dulu ke dosennya atau ke siapa yang punya link itu. Baru bisa dibuka sama dosen gitu ya. Siapa tadi itu namanya lupa saya. Jadi nilai-nilai yang susulan itu bagus-bagus ya. Itu bisa disilakan yang itu ya. Ya, jadi adik-adik Lagi di rumah, sekalian, lagi di rumah. Octavia di mute. Adik-adik sekalian, mari sama-sama kita mulai ya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir saja ya, sebelum kita ini karena waktunya sangat singkat, cuma tinggal 34 menit lagi. Sekarang saya langsung share kepada materi ajar. Belum dibuka ini materi ajarnya. Sebentar, bentar ya. Bisa dibuka sih. Bentar ya, diminimis dulu dah. Bentar ya. Materi ajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa ya? Ada sekalian. Baiklah, kita mulai ya. Di pertemuan kali ini kita membahas yang terkait dengan masalah taharah. Taharah itu dalam bahasa Arab dan asal dari kata tohuro yathuru toharotan ya, yang artinya suci ya atau bersuci ya. Suci di sini maksudnya suci daripada najis, baik najis besar maupun najis kecil ya. Nah, adapun nanti pembagian tentang najis besar dan najis kecil pada slide selanjutnya ya. Nah, terkait dengan
dasar-dasar hukum toharoh, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Artinya Allah sangat menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Ya. Terus di dalam sebuah hadis dijelaskan miftahus shalah at-tahur wa tahriruha wa tahrimuha at-takbir wa yuhliluha at-taslim. Gitu ya. Kuncinya sholat adalah suci, yang menyebabkan haram melakukan. Ini menurut Wahbah Al-Juhaili ya gitu ya. Kuncinya sholat adalah suci, yang menyebabkan haram melakukan perkara-perkara yang dihalalkan. Sebelum melakukan perkara yang diharamkan, sewaktu sholat ialah salah. Nah, dalam hadis tadi yang tadi saya sebutkan, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu sebagian daripada iman. Nah, terkait dengan alat untuk bersuci, di sini alat untuk bersuci ya Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan, yaitu satu dengan menggunakan air. Nah, air itu ada 7 macam. Ya, air yang suci menyucikan itu ada 7 macam. Ya, air yang suci menyucikan atau air mutlak itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata air embun, dan air salju. Ya, itu air yang suci menyucikan. Dan itu lebih dari 2 kula. Ya, air yang suci tidak menyucikan. Yang kedua, air yang suci tidak menyucikan itu contohnya air kelapa. Air kelapa itu suci tapi tidak menyucikan. Atau air bekas wudhu kurang dari 2 kula, airnya suci tapi tidak menyucikan. Yang ketiga adalah air makruh atau air yang suci dapat menyucikan namun makruh digunakan. Air itu boleh dipakai untuk mandi, boleh dipakai untuk wudhu, namun makruh dipakai, dibenci. Bahasa makruh itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa air itu makruh? Tidak boleh dipakai karena akan membahayakan kulit kalau dipakai. Contohnya air yang tersimpan dalam bejana logam, besi, tembaga selain emas dan perak. Ditimbun atau ditaruh di luar rumah yang tidak ada atapnya, kemudian panas. Nah, pada saat air itu panas karena tembaga, maka tidak boleh ya, kena sinar matahari seperti sekarang ini panas sekali, air jadi panas, yang ditorin juga panas, maka air itu tidak boleh dipakai. Makruh hukumnya, gitu ya, makruh. Boleh dipakai tapi makruh. Kalau mau dipakai setelah hilang panasnya, silakan. Tapi efeknya daripada memakai air yang disimpan di dalam bejana logam, besi atau tembaga, itu akan mengakibatkan penyakit kulit seperti sofak dan lepra, gitu ya. Penyakit lepra, sofak, dan penyakit belang. Penyakit belang itu kalau Anda sering lihat orang pernah melihat orang tangannya belang, kulitnya belang, itu karena sering pakai air panas yang panas karena kena sinar matahari dan disimpan di logam, besi, seng, tembaga, logam lainnya. Ada ya, selain emas dan perak. Itu. Nah, ada lagi air mutanajis, air yang terkena najis, ya. Nah, jumlahnya kurang dari 2 kula. Misalnya air cuma 1 ember, keternak, tai cecak atau tai burung, maka air itu najis. Tapi kalau air itu lebih dari 2 kula, maka tidak disebut air najis, tapi air yang suci mensucikan, gitu ya. Nah, berapa ukuran 2 kula itu? 2 kula itu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm kubik, gitu ya. Artinya air itu tuh kalau dikali di kubik berarti ada sekitar 120 sampai 230 sampai 240, gitu ya. Seperempatnya dari 1 kubik.
Ya. Kalau satu tong besar, drum besar minyak yang besar itu 1 kubik itu 1.000 liter. Kalau itu cuma ada 230 liter, berarti ya sekitar seperempatnya lah dari tong yang besar itu. Itu baru 2 kula. Dan itu kalau air itu ada 2 kula maka tidak najis. Tapi pakainya kalau dipakai lagi kurang dari najis makanya harus lebih. Kalau untuk bisa dikatakan suci, misalnya air itu ada 500 liter ya atau 1/2 kubik maka air itu suci dibuat wudhu lagi boleh gitu ya, air suci mensucikan maksudnya. Nah, selanjutnya najis itu dibagi menjadi 2 tadi. Nah, ada najis ringan ya, ada najis kecil ya. Di sini ya macam-macam najis nih ya. Nah, najis itu ya seperti bangkai binatang yang di darat kecuali belalang semuanya itu najis bangkai. Maksudnya disebut bangkai kenapa? Mati karena tidak disembelih seperti ayam mati karena tertabrak motor, kambing mati karena tertabrak mobil, maka itu najis, tidak boleh dimakan. Dan sedangkan belalang mati atau ikan mati maka boleh dimakan asalkan tidak bau ya. Dimasak dulu tapinya. Sedangkan bangkai binatang yang hidup di laut hukumnya semuanya halal, suci ya. Nah, terus selanjutnya dari sekalian yang disebut najis juga darah. Darah termasuk ini nih ya, darah haid biasanya terjadi pada wanita. Nah, ya, darah nifas, darah istihadah. Darah haid paling sedikit sekali keluar ya atau 1 tetesan sudah keluar, sudah tidak lagi. Paling sedikit biasanya sampai 1 minggu, 5 sampai 7 hari 1 minggu ya biasanya. Tapi ada yang headnya sampai 15 hari. Nah itu paling lama waktu head. Ini anak laki-laki harus paham nih. Nanti kalau punya istri, kalau istri head sampai 15 hari, ya itu berarti masih darah head. Lebih 15 hari 1 jam, maka itu sudah bukan darah head lagi, tapi itu darah penyakit. Nah, kalau bisa membedakan, nanti ini anak-anak perempuan, kalau darah head itu agak hitam, gelap ya karena darah kotor. Sedangkan darah yang tadi darah penyakit atau darah istihadah itu warnanya merah cerah, encer biasanya. Nah, bila mana seorang suami melihat istrinya sudah 15 hari 1 jam masih head saja, maka segera bawa ke dokter. Di situ di rahimnya ada suatu penyakit. Makanya harus diobati oleh medis, oleh ke dokter. Jangan dibawa ke dokter umum ya, bawanya ke dokter kandungan kalau itu berkaitan dengan alat rahim ya. Penyakit-penyakit yang ada di rahim. Nah, ada lagi yang disebutnya darah nipas. Darah nipas karena sebab melahirkan. Darah istihadah, darah penyakit tadi ya, warnanya agak eh, merah cerah dan encer. Sedangkan darah haid sedikit agak kental hitam, ya. Terus segala sesuatu yang keluar dari kubul. Kubul itu jalan depan, baik laki-laki maupun perempuan, maupun dubur. Dubur itu jalan belakang. Kalau yang keluar dari belakang, udah tahulah ya. Ya, tapi kalau yang keluar dari kubul ini jarang yang tahu kalau tidak ngaji kita pikir dari kecil ya. Kubul itu jalan depan biasanya keluarnya kencing. Ada 3, ada 4. Air kencing, air madhi, air mani, air wadi. Ya, air kencing kita sudah sama-sama maklum, semua tahu ya. Yang madhi, madhi itu air yang keluar dari biasanya laki-laki maupun perempuan nih. Kalau dia punya syahwat tinggi, misalnya seorang laki-laki ngelihat perempuan, wah nafsunya tinggi gitu ya sampai tegangan tinggi lah gitu. Tegangan tinggi kemudian setelah perempuan itu pergi dari tidak kelihatan lagi oleh matanya, tiba-tiba tegangannya turun lagi. Nah, nah pada saat dia turun itu mengeluarkan tetesan putih seperti putih telur. Setetes ya, nggak banyak cuma setetes. Terus, nah
Itu disebutnya madhi, itu najis. Wajib dicuci dan wajib mandi. Jadi kalau misalnya celana dalamnya kena tetesan itu harus dibuka dan dicuci. Ada lagi yang disebutnya wadi. Wadi biasanya anak-anak muda sekarang jarang yang bekerja berat. Tiba-tiba ada kerja bakti di kampungnya, kerja sampai maksimal karena pengen berbakti buat kampung gitu ya, membuat musola dan lain sebagainya, ngecor dah gitu ya. Terus tiba-tiba keluar keringat banyak sekali. Pada saat dia mau bersih ya ke kamar mandi, ternyata celananya itu banyak lendiran warna putih kayak kuring telur banyak. Nah, dan dia tidak merasakan apa-apa. Ya karena memang kalau wadi itu tidak merasakan apa-apa, ya. Maka itu disebutnya wadi. Wadi itu banyak keluarnya dan bau amis sama seperti telur gitu ya. Dan itu najis. Ya. Najis wajib dicuci tapi tidak wajib mandi walaupun banyak. Beda dengan air mani. Kalau air mani itu keluarnya banyak dan terasa nikmat. Ya, biasanya buat orang yang sudah berkeluarga, suami istri atau anak muda yang mimpi. Ya, digoda oleh setan sehingga dia melakukan hubungan suami istri dan keluar. Ya, baik laki-laki maupun perempuan keluar cairan yang terasa enak walaupun di dalam mimpi, maka itu disebut mani. Nah, kalau mani tidak najis, tapi wajib mandi, tidak wajib dicuci, maka tapi wajib mandi. Ada lagi ya itu ya yang keluar dari dubur dan kubul ya. Terus bagaimana Pak? Kalau ada orang suka kencing batu, ya itu suatu penyakit juga ya. Itu juga najis sama ya, harus dicuci. Nah, ada lagi najis anjing dan babi itu juga najis ya, yang bertalian dengannya juga. Misalnya anjing lahir kambing atau babi lahir kambing, maka kambing yang dilahirkan oleh anjing maka dia najis. Nah, selanjutnya khomar atau minuman yang memabukkan, judi itu semuanya najis ya, najis dan harus dijauhkan. Ada lagi nanah ya. Nanah itu ada yang dua macam kue, yang sejenis nanah yang keluar dari kayak jerawat. Itu kalau bisul banyak kayaknya itu termasuk harus termasuk najis ya. Jerawat juga najis, nanah jerawat cuman dimaaf di dalam hukum fikih, dimaaf ya, nanah yang keluar dari jerawat. Gitu. Terus anggota tubuh yang dipotong, misalnya Anda punya hewan kambing, pengen makan kaki kambing lalu dipotong kakinya saja, kambingnya lehernya tidak, nah, maka kambing itu disebutnya najis juga. Anggota tubuh yang dipotong dari bagian hewan tanpa penyembelihan maka itu najis ya. Nah ini tingkatan najis ada tiga. Satu najis mukhafafah, najis yang ringan, yaitu najis yang biasanya anak laki-laki kecil, bayi ya, baru umur kurang 1 tahun atau kurang 2 tahun, belum minum apa, belum makan dan minum apa-apa kecuali air susu ibunya. Maka anak tersebut ya kencing di tempat tidur cukup disiram pakai air saja sudah selesai. Ya, artinya sudah suci kembali. Tapi kalau dia sudah makan walaupun baru 6 bulan, maka dia harus, tapi sekarang kan 6 bulan bayi sudah makan tuh ya, maka dia najisnya sama dengan orang dewasa. Ada lagi najis mutawasithah, najis yang sedang, yaitu seperti najis bayi ya, perempuan tuh ya. Nah, perempuan yang mutawasithah, perempuan yang najis, perempuan bayi walaupun belum makan apa-apa, anak perempuan itu najisnya sama dengan orang dewasa. Nah, najis mutawasito ini terbagi dua, ada najis indrawi yang bisa kelihatan wujudnya namanya uh, non ainiyah, ada najis hukmiyah yang tidak kelihatan secara indrawi. Ya, yang misalnya seperti ada tai ayam di rumah kita, maka harus dibersihkan dulu tuh tai jenisnya tuh tai ayam, kemudian disiram, dipel sekali, nanti kalau sudah kering dipel lagi, itu baru suci. Adapun seperti air kencing yang sudah kering tidak kelihatan bekasnya, cukup diguyur saja atau dipel sekali saja itu sudah suci. Itu ya cara membersihkan najis hukmiyah.
Terus lagi ada sekalian, nah terkait dengan najis. Nih, tadi tingkatan najis ada ya, najis mutawasito. Oh, ada najis mughaladzah. Yang ketiga najis mughaladzah. Najis mughaladzah ini najis yang berat seperti seseorang yang dijilat oleh anjing atau kena air liur anjing, maka orang tersebut itu harus membasuhnya dengan air dicampur dengan lumpur, ya, dengan tanah atau debu yang sudah dicampur air, maka itu baru suci. Terus ditambah sampai 7 kali basuhan. Yang pertama dengan lumpur atau tanah yang dilembutkan. Jangan tanah kering ya, kalau tanah kering itu bahaya buat kulit. Tanah yang dikasih air, tanah yang dilembutkan. Nah, terus bagaimana Pak? Zaman modern kan sekarang banyak deterjen. Sekarang banyak, apakah suci dengan deterjen? Tidak. Itu sudah diteliti pada tahun 70-an oleh Insinyur Soekarno dan para ahli di ITB dengan deterjen dan air liur itu dengan dicampur dengan tanah. Ternyata dengan deterjen itu tidak hilang eh, bakteri-bakteri yang ada di liur anjing, tapi dengan tanah itu baru bisa hilang. Itu berdasarkan penelitian ya. Makanya ulama fikih sudah memutuskan tuh. Jadi harus pertama memang sesuai hadis, basuhan pertama harus dengan air dicampur dengan lumpur atau tanah. Yang kedua kita ngebahas tentang sholat. Sholat itu dalam bahasa doa artinya ya. Secara istilah adalah perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan dan rukun yang ada. Sedangkan menurut para ahli hakikat, ini ya, ahli hakikat bahwa sholat itu ya berhadapan hati jiwa atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau menzohirkan hajat keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan dan kedua-duanya atau dengan kedua-duanya. Jadi kalau dengan ilmu hakikat mah lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Jadi menghadapkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Nanti akan dibahas di pertemuan kelima insya Allah kalau memang diizinkan oleh Allah ya. Terus sholat itu ada syarat dan rukunnya. Syaratnya harus suci daripada najis. Tadi udah dibahas najisnya. Baik najis besar maupun najis kecil. Atau dalam bahasa Arabnya hadas besar maupun hadas kecil. Dan juga harus menutupi aurat sholat itu. Bagi laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Ya, bagi perempuan, auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan, gitu ya. Aurat perempuan tuh menghadap kiblat, syaratnya sholat, mengerti keparduan sholat, tidak meyakini yang pardu itu sunnah, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Ini rukun-rukunnya. Ini rukun-rukunnya ini saya ambil dari kitab Takrib atau Qarib. Kalau di dalam Safina ada 17, kalau di Takrib ada 14, tapi yang karena ada tumaninanya, tapi ini tidak disebut tumaninanya. Ini saya ambil juga dari buku rukun-rukunan sholat gitu ya. Terus selanjutnya ada di sekalian, tinggal dibaca. Kalau rukun-rukun sholat udah pada tahu ya. Karena yang selanjutnya adalah puasa. Puasa itu adalah sebagai rukun Islam yang keberapa puasa? Rukun Islam yang keempat yang sering kita lakukan. Ya puasa itu artinya menahan. Menahan diri daripada makan dan minum di siang hari serta hubungan suami istri itu puasa secara bahasanya ya. Nah, adapun ya ini dalilnya lengkap ini ya. Ini apa terminologi atau definisi puasa secara menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat khusus pada siang harinya dan melakukan puasa yang berakal dan suci daripada haid dan nifas gitu ya. Pokoknya gitu. Nah, yang tadi aja udah cukup tadi ya definisi puasa mah.
Nah, dasar-dasar puasa ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sudah pada paham ya. Artinya di dalam hadis juga lengkap bahwa puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Itu hadisnya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Waalaikumsalam wa itauz zakah wa saumu Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini terbalik nih hadisnya nih. Ya. Nah, macam-macam puasa. Satu puasa fardu, puasa yang wajib. Puasa yang wajib itu ada tiga. Satu puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kafarat. Puasa Ramadan kita sudah sama-sama tahu. Puasa nazar, misalnya seperti ada nih, punya cita-cita nazar. Kalau saya lulus jadi sarjana, saya akan puasa selama 3 hari. Itu puasa nazar. Wajib dibayar. Tidak wajib dibayar akan kena sanksi. Tidak dibayar maka akan kena sanksi. Ada lagi puasa kifarat atau kafarat. Puasa kifarat itu puasa tebusan dari sesuatu yang kita tidak pernah lakukan, lalu kita terus kita mengatakan, nah atau disebutnya dengan bersumpah lah, sumpah palsu itu harus bayar kafarat tuh, diantaranya, ya ada beberapa sih, ya diantara sumpah palsu, demi Allah si A telah melakukan ini, padahal dia tidak melakukan, dia berbohong, bersaksi palsu atau bersumpah palsu. Orang bersaksi palsu dan bersumpah palsu maka itu kena kafarat puasa minimal 3 hari, ada yang sampai 10 hari, ya gitu ya. Terus puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada banyak sekali, diantaranya puasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, ya, puasa Syawal namanya. Ada puasa Arafah, puasa pada bulan haji, pas tanggal 9 Zulhijjah. Ada puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ada puasa bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu puasa tanggal di awal Sya'ban, di pertengahan Sya'ban, 3 hari, dan di akhir Sya'ban. Ada juga puasa pada bulan ada waktunya tinggal 10 menit. Saya percepat ya. Ada juga pada puasa bulan yang terhormat di hari-hari yang diharamkan. Selain itu ada juga puasa Senin Kemis. Ada puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah tanggal 13, 14, dan 15. Ada puasa juga di akhir bulan tanggal 28, 29, dan 30. Ada puasa sunnah Nabi Daud. Itu tentang puasa-puasanya. Ya, puasa sunnah itu banyak sekali, tergantung kalau kita mau ngerjakan yang paling ideal tuh puasa Senin Kemis, itu enak. Puasa 3 hari tanggal 13, 14, 15 juga bagus. Syukur-syukur sampai puasa Nabi Daud. Yang selanjutnya adalah haji dan umroh. Haji dan umroh itu ada syaratnya. Ya, ada syarat haji dan umroh. Nah, haji dan umroh itu artinya menyengaja. Secara artinya sih kosdu, menyengaja ya. Secara terminologi yaitu menyengaja mendatangi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, gitu ya. Jadi kalau haji berbeda dengan umroh. Kalau haji itu ada syarat, ada rukunnya, ya syaratnya sama ya. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajib hajinya. Kalau haji, kalau umroh dengan syarat dan rukun saja, tidak ada wajibnya. Ya. Terus syarat wajib haji dan umroh. Wajib haji dan umroh menurut para ulama ahli fikih balik, ya, balik atau Islam, ya, berakal, merdeka, berkesanggupan. Itu syarat ya wajib haji dan umroh. Ya, terus rukun haji ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i di antara Safa dan Marwah dalam macam-macam Syafi'i, ditambah lagi bercukur atau bergunting rambut tertib. Nah, itu. Tapi kalau umroh itu tidak ada syai'nya, tidak ada maaf, tidak ada
wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, terus melontar jumroh tidak ada. Kalau umroh hanya tawaf ya, sa'i, tahalul. Terus ngambil ngambil mikot di Tanaim, di Bir Ali, di Jirona. Biasanya kalau yang mau umrohnya banyak. Terus ya, yang ini tadi sama ya, rukun umroh juga sama ini. Ya, kalau umroh mah ihram, tawaf, sa'i saja dan tahalul. Kalau haji ada wukuf di Padang Arafah. Dan selanjutnya ini soal-soal yang berkaitan dengan soal di sini ya. Ya, tadi nanti soal-soal ini dijawab sesuai dengan slide yang tadi dijelaskan di atas. Kemudian bagusnya nulisnya di Word ya. Di Word itu supaya apa? Supaya gampang mudah dibukanya. Ada yang menggunakan Google Docs, ya linknya ternyata belum di-share dulu. Jadi sebelumnya di upload, di-share dulu. Nanti akan terbuka bisa kelihatan sama saya. Ya, di-share buat orang yang punya link ini. Nanti ada bacaan tuh di pojok kanannya, share. Nanti dia memberitahukan buat orang yang punya link ini saja. Nanti dibuka, baru bisa dibuka. Kalau tidak dibuka dulu, tidak akan bisa terbuka. Kalau menggunakan link. Kalau pakai PDF, bagus, boleh ya. Kalau Word juga boleh ngerjakan tugas. Ingat, tugasnya itu satu, Rian baru masuk. Satu, menonton video pembelajaran yang sudah diupload di kampus, ya. Paham nih? Kemudian dirangkum, ya. Dirangkum, ya. Isi video tersebut karena di situ rapi penjelasannya. Kalau kita yang sekarang nih lagi sedang Zoom ini, yaitu tidak rapi gitu ya. Makanya saya cuma nge-share hanya untuk melihat siapa yang hadir pada malam itu. Sengaja memang saya buat ya termasuk kreatif juga membuat itu di YouTube supaya nanti buat rekam jejak saya dalam mengajar gitu ya. Terus juga adik-adik sekalian, kerjakan. Kalau Anda sudah mengerjakan tugas, ya tugasnya itu misalnya tadi menonton video, kemudian dipoto videonya itu atau di screenshot, ya, terus diupload, ya, terus dan tugasnya soal-soal ini diupload dalam satu file, dimasukkan ke ini ke e-kampus, maka kalau semuanya ada, fotonya ada, resumnya ada, terus soal-soalnya juga ada, maka nilainya 100. Dan tolong nih, ya, tolong nih mahasiswa yang belum dapat 100 perbaiki ya. Kedepannya di pertemuan selanjutnya aja lah. Jangan sampai saya nilai 2 kali, ada yang didiskusi masih, ya itu didiskusi lumayan banyak juga tuh. Tapi nilainya saya sudah nilai semuanya pertemuan satu. Ya, dan tulisannya rapi. Karena kita nanti akan nulis skripsi, saya biasa rapi. Sisi kanan dan sisi kirinya itu harus lurus menggunakan justice ya. Itu biar rapi ya. Nanti kalau kita sudah terbiasa rapi, maka nulis skripsi itu akan lebih mudah lagi. Gitu ya. Dan akan terasa rapi terus, kita akan terbiasa rapi. Gitu. Ada sekalian ya. Paham sampai di sini, ada yang ditanyakan silakan, masih ada waktu ya 3 menit lagi. Silakan. Raise hand Pak, siapa? Pandu saya ya. Raden Bokaro Maulana, belum di absen, tadi telat masuk lagi kerja. Oh, kalau di sekarang nih ya, di yang sekarang nih saya sudah absen semuanya hadir, tinggal menambahkan lokasi aja gitu ya. Saya tahu ya ada yang kerja, jadi saya absen dulu semuanya. Silakan tambah lokasi ya di e-kampusnya. Itu sudah di absen sama saya semuanya. Ya kalau ntar dilihat dulu ya, dilihat dulu sama saya. Ini daftar hadirnya nih. Siapa tadi namanya? Maulana ya? Pak Yugi juga Pak. Bentar, Pak, bentar. Iya. Raden Bokaro Maulana. Nih saya, iya Raden Maulana. Oh, bentar dulu, sebentar, bentar. Ini salah, salah, salah ini. Kehadiran. Nah,
Saya lihat kehadirannya tuh Raden Maulana. Nomornya, nah itu udah ada yang udah nulis tuh. Semuanya sudah hadir semua tuh ya. Nih saya liatin. Tuh, hadir semua tuh. Dari atas sampai bawah hadir tuh. Semuanya hadir ya. Raden Maulana yang mana nih? Dah, semuanya hadir ya. Yang mana tuh Raden Terima Maulana? kasih Pak. Ya, Nah itu ya. ada namanya. Ada Siapa itu Alex? Pak, R Mukarro Maulana. Iya, ya. Udah di absen. Cuman tinggal nambahin ini alamatnya Yugi nih, Yugi apa namanya? Terus lagi Muhammad Rofa. Terus itu belum tuh. Ini Gracia Christy. Terlambat ini yang ini ya. Ya nggak apa-apa udah dinilai apa udah di absen ya. Jadi tinggal Anda menambahkan ini. Karena kalau dosen nggak bisa. Kalau ini bisa. Ya. Sukma Aminanti ada nggak nih? Saya stop share dulu ya. Ah, Nova nggak nyalain kamera apa dari tadi, Pak? Siapa Nova? Rofa. Ropa mana Ropa? Oh ada itu Ropa. Hadir Pak. Ini Ada, Pak. Rian, coba Rian. Rian. Ini lagi masih direkam nih. Rian, Sofi, Raden tadi. Hadir. Jangan ditutup lagi Den. Habis dihabisin hilang. Iqbal. Rian siapa? Raden lagi kerja Pak. Oh Raden kerja ya. Sidik. Rahman. Rian lagi nonton MPL Pak. Dani Kurniawan. Cuman fotonya aja nih. Rio foto apa ini nih? Rio. Kelihatannya foto ini. Rio. Di foto. Kalau foto itu ditempel-tempel saya enggak itu ya. Terus Gresilia Kristi. Ya, ini Gresilia Kristi. Ya. Sidik Fadila. Ya lihatin aja yang ini makanya ini sengaja saya buka biar ini. Ya saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana? kalau ada pertanyaan Ada nanti di- aja lagi ya. Karena waktunya tinggal Galer.